Anak-anak dan guru-guru sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita belajar dari Bina Anak pelajaran 14, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami terus membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menolong kami mengerti firman Tuhan, agar kami boleh hidup untuk menyenangkan Engkau, memuliakan Engkau. Berbicaralah kepada kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membaca Alkitab dari Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43 dengan judul Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak dan guru sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, Enci ingin bertanya, ada yang tahu biasanya kalau lambang orang Kristen itu menggunakan tanda apa? Orang Kristen biasanya menggunakan lambang salib. Ada yang menggunakan kalung salib, ada yang dipasang di rumah, di dinding, digunakan sebagai aksesoris, dan lain sebagainya. Tapi tahukah kalian apa arti salib sesungguhnya? Jadi salib bukanlah tanda yang biasa-biasa saja. Sebab salib sebenarnya adalah lambang kutukan, lambang penghinaan, karena hanya orang yang melakukan kejahatan-kejahatan besar yang akan dihukum dengan cara disalibkan. Jadi hari ini kita belajar, kita membaca dari firman Tuhan, dikatakan Tuhan Yesus disalibkan. Itu artinya Tuhan Yesus digolongkan sama seperti penjahat-penjahat yang melakukan kejahatan yang sangat besar, sangat luar biasa, dan sangat memalukan. Tuhan Yesus tertati-tati berjalan memikul salib. Ketika ada di jalan menuju ke Golgota, dan kemudian sampai di Golgota, Tuhan Yesus dipaku di atas kayu salib. Saat Tuhan Yesus dipaku di atas kayu salib, ketika ia sudah begitu menderita, anak-anak, ada perkataan yang luar biasa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini terdapat di dalam ayat 34. Jadi ini pesan yang pertama yang ingin Enci sampaikan. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus masih berdoa. Tuhan Yesus berdoa dan melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang melakukan
kejahatan kepadanya, kepada orang-orang yang memukuli dia, mempermalukan dia, menyiksa dia dengan begitu rupa, membuat dia begitu sangat menderita. Tapi Tuhan Yesus melepaskan pengampunan. Dan kita tahu bersama, pengampunan itu hanya bisa diberikan oleh Allah. Makanya ini salah satu bukti yang menyatakan bahwa Yesus itu benar-benar Allah. Makanya dia dapat mengampuni dosa orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Dan pelajaran untuk kita semua, anak-anak, enci-enci semua, bahwa kita pun sebenarnya adalah orang-orang yang sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Maka sudah seharusnya ketika Tuhan Yesus mengampuni kita, kita pun diajar untuk belajar mengampuni orang-orang yang mungkin telah menyakiti dan melukai kita. Jadi pesan pertama adalah Yesus benar-benar Allah dan Dia mengampuni dosa kita, maka kita yang sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, kita pun harus belajar untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Selanjutnya, mari kita melihat anak-anakku, orang-orang mengolok-olok Tuhan Yesus waktu Dia di atas kayu salib. Bahkan mereka mempertanyakan, mereka berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Bahkan penjahat yang di samping Tuhan Yesus pun berkata seperti itu. Karena bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami. Anak-anak, sebenarnya saat itu Tuhan Yesus benar-benar Allah. Dia bukan tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan menyelamatkan para penjahat itu. Namun saat itu Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita ketaatan yang luar biasa. Padahal Dia adalah Allah, Dia mampu untuk melakukan sesuatu untuk menyelamatkan dirinya agar Dia tidak harus mengalami penderitaan salib, agar Dia tidak harus menjalani begitu sulit, begitu sakit jalan salib serta penyalipan yang Dia harus alami. Tetapi anak-anak, masih ingatkah kalian ada satu ayat firman Tuhan di dalam Filipi 2 dikatakan, Ia, Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang hamba, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus sedang meneladankan ketaatan sungguh kepada kehendak Allah, kepada kehendaknya untuk menyelamatkan anak-anak dan enci, menyelamatkan kita semua dari hukuman dosa yang begitu menyakitkan. Anak-anak tahu seharusnya yang disalib, yang disiksa, yang dipukuli, yang dimahkotai duri, yang dipaku adalah kita manusia. Karena yang berbuat dosa itu manusia, bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu Allah, 100% Allah, 100% manusia. Tetapi Dia manusia yang tidak berbuat dosa. Makanya Dia tidak layak seharusnya untuk dihukum. Yang dihukum itu adalah kita. Tapi karena kita manusia tidak ada yang sempurna, hanya Allah yang menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus itu yang sempurna. Maka Dia harus menjadi korban penebusan. Dia yang harus menjadi korban yang sempurna. Dia yang harus mengambil semua hukuman dosa kita di atas kayu salib. Dan dosa-dosa adik-adik semua, anak-anak semua, dosa enci engku ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Sehingga Yesus yang tidak berbuat dosa dibuat menjadi dosa karena kita semua. Yesus tetap taat. Bahkan Dia tidak mau tertarik untuk memperlihatkan
kuasanya. Karena banyak orang ketika situasi seperti tadi anak-anak pasti akan tertarik. Kalian tidak lihat siapa saya? Saya anak yang hebat. Saya bisa begini, saya bisa begitu. Tapi tidak dengan Tuhan Yesus. Dia taat untuk menjalani salib itu, menjadi korban penebusan, menggantikan Enci dan anak-anak semua. Kalau Tuhan Yesus tidak menggantikan Enci dan anak-anak, kita tidak akan mungkin bisa selamat dan kita tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Karena tidak ada korban yang sempurna selain Allah sendiri yang menjadi manusia, menggantikan manusia berdosa. Karena itu anak-anak, Enci mau berpesan, kita semua sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia sudah mengambil alih, dia sudah menggantikan kita semua yang seharusnya dihukum, disalibkan, dibinasakan, mati untuk dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan sudah ambil alih itu. Maka jangan permainkan pengorbanan Tuhan. Sehingga Enci, engku, anak-anak masih senang melakukan dosa, berbicara kotor, berbicara kasar, melawan orang tua, tidak suka belajar, tidak suka melakukan yang benar, tidak suka berbuat baik. Anak-anak malas beribadah, tidak mau memberi persembahan, lebih memilih main game daripada beribadah. Tuhan sudah memberikan yang terbaik dari dirinya. Maka sudah seharusnya anak-anak, enci-enci semua belajar untuk bersyukur. Maka nyatakan iman kita kepada Tuhan Yesus melalui perbuatan kita, supaya orang-orang melihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, dibenarkan, sudah diberikan Roh Kudus. Maka sudah seharusnya hidup anak-anak, hidup enci dan engku harus menyenangkan Tuhan. Pesan yang kedua adalah itu. Pelajaran terakhir untuk kita semua. Seorang penjahat berkata kepada Tuhan Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Lalu Tuhan Yesus pun menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Apa artinya anak-anak, enci engku? Artinya hari itu juga penjahat tersebut setelah dia disalibkan kemudian dia mati, karena memang setelah disalibkan mereka dibunuh. Hari itu juga penjahat ini tanpa sempat berbuat amal, tanpa sempat hidup berbuat baik lagi di atas dunia. Tetapi Tuhan Yesus sudah menjanjikan bahwa dia akan ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam Firdaus, di dalam sorga. Itu artinya bahwa ketika dia menyerahkan hidupnya, mempercayai Tuhan Yesus Kristus, maka anugerah keselamatan itu, penebusan dosa itu terjadi. Dan ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar Allah. Dan hanya Tuhan Yesus saja yang dapat memberikan anugerah keselamatan dan memberikan sorga kepada orang yang percaya kepadanya. Makanya sorga itu diberikan sebagai anugerah, sebagai kasih karunia, sebagai hadiah gratis kepada manusia yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sorga itu tidak bisa diupayakan, diusahakan dengan cara manusia. Bukan karena seperti lagu sekolah minggu, anak sekolah minggu, dengar-dengaran turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga, terima upahnya. Bukan karena kita melakukan itu, lalu upahnya kita dapat surga. Tidak anak-anak. Alkitab mengatakan
untuk memperoleh hidup kekal, kita hanya harus percaya kepada Yesus, bertobat menerima Tuhan Yesus, dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu terjadi kepada penjahat yang ada di sebelahnya yang meminta kepada Tuhan Yesus. Hari itu anugerah keselamatan kehidupan kekal di dalam Firdaus menjadi miliknya. Berbeda dengan dunia ini, dengan ajaran manapun yang mengatakan kita harus berbuat sebaik-baiknya, beramal, melakukan ini itu supaya boleh untuk masuk surga. Tapi Yesus mengajarkan cukup percaya kepadanya, sebab hutang dosa, segala kutuk dosa, segala perbuatan dosa, perbuatan hina kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sehingga Dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa karena kita. Sehingga setiap kita yang percaya beroleh pembenaran karena darah Tuhan Yesus di atas kayu salib itu. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Manusia yang sempurna yang tidak melakukan dosa. Dan Dia adalah korban yang sempurna untuk penebusan dosa manusia. Oleh karena itu, keselamatan sudah menjadi milik kita, menjadi milik anak-anak enci engku semua. Saat enci engku dan anak-anak menerima Tuhan Yesus, mempercayai Dia. Tetapi apakah kita bisa hidup sembarangan? Berbuat dosa seenaknya, mau melakukan hal-hal yang tidak benar, memperkatakan perkataan-perkataan yang kotor yang tidak benar, merancangkan, memikirkan hal-hal yang tidak benar, hidup sembrono? Tentu tidak. Sebab iman kepada Tuhan Yesus harus kita nyatakan melalui perbuatan kita. Iman kepada Tuhan Yesus bukan hanya sekedar ada di akal pikiran kita, mempercayai Dia, tetapi hidup sembarangan. Iman kepada Tuhan Yesus harus dinyatakan dari perbuatan, karena iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Maka mari anak-anak, enci engku semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, hiduplah sebaik-baiknya, menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat kepada orang tua, yang setia melakukan firman, yang hidup dalam kasih, dalam kebenaran, yang setia rajin beribadah, yang terus melayani Tuhan, menjaga hidup, yang terus semangat sekalipun ada kesulitan hidup, yang tidak akan pernah menukar, menjual Tuhan Yesus, yang tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus karena alasan apapun. Sebab ingatlah, Firdaus, sorga hanya ada ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan menolong kita semua. Amin. Ayat hafalan terdapat di dalam Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi dan membagi pakaiannya. Lukas 23 ayat 34.